Anak Ustazah, kita lanjutkan pelajaran kita dengan alat musik. Nah, di pelajaran sebelumnya kita mengenal ada ceng-ceng, ada tifa, ada pak pompang. Semua alat tersebut menghasilkan bunyi. Bagaimana ya bisa mereka menghasilkan bunyi? Dan apa itu bunyi? Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya, suruling atau saluang yang ditiup, udara di dalam saluang akan bergetar. Getaran akan menghasilkan bunyi. Tifa yang dipukul bagian kulitnya akan bergetar bagian kulitnya. Getaran akan menghasilkan bunyi. Pak pompang yang ditiup juga sama dengan saluang akan menghasilkan bunyi karena udara di dalamnya akan bergetar. Ceng-ceng yang dipukulkan atau yang dipadukan akan bergetar. Getaran akan menghasilkan bunyi. Serta angklung yang digoyang akan menghasilkan bunyi karena dia akan bergetar. Nah, apa itu getaran? Getaran itu gerakan bolak-balik. Jika kita ingin bunyi yang dihasilkan itu semakin besar, maka kita harus memperbesar getarannya. Artinya harus banyak jumlah getarannya dalam 1 detik yang disebut dengan frekuensi. Bunyi itu sendiri mempunyai sifat-sifat. 1, dia berupa gelombang. Nah, getaran itu adalah gerak bolak-balik. Gelombang juga gerak bolak-balik. Jadi getaran itu sama dengan gelombang. Kedua, bunyi itu harus punya tempat dia merambat atau dia bergerak sehingga dia bisa sampai ke telinga kita. Kalau tidak ada tempat dia bergerak atau istilahnya medium perambatan, maka bunyi tidak akan bisa sampai ke telinga kita. Apa saja medium perambatannya itu? Bisa jadi dia merambat di benda padat. Contohnya, ketika anak ustazah memukul meja lalu meletakkan telinga di ujung meja yang lain, maka pukulan dari meja tersebut akan dapat anak ustazah dengar. Yang kedua, dapat merambat di dalam benda cair. Contohnya, ketika anak ustazah memukul batu di dalam kolam berenang, maka bunyi pukulan batu itu dapat anak ustazah dengar karena dia merambat melalui air yang ada di kolam berenang. Atau saat kita berbicara, bunyi dari si pembicara atau dari sumber bunyi yang menjadi benda yang bergetar disebut juga dengan sumber bunyi. Nah, setiap ketika sumber bunyi menghasilkan bunyi, kita dapat mendengarnya karena bunyi tersebut merambat di udara. Nah, untuk mengetahuinya yang mana lebih cepat merambatnya, dapat anak ustazah lakukan percobaan perambatan bunyi seperti pada buku tema kita. Silakan anak ustazah lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.